وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA selaku materi pada kajian malam hari ini, Bapak Ketua Yayasan Masjid Namirah beserta keluarga yang kami hormati, Bapak-bapak pengurus takmir Masjid Namirah yang kami hormati, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, jamaah kajian Jumat malam Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang berupa kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman dan Islam, juga nikmat yang berupa kesempatan sehingga di malam hari ini kita bisa hadir di dalam sebuah majelis yang sangat mulia di Masjid Namirah, di dalam rangka kita mendengarkan kajian yang diadakan oleh Yayasan dan Takmir Masjid Namirah. Mudah-mudahan karena kita di malam hari ini senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah hasanah bagi kita semuanya, sehingga sampai dengan saat ini kita masih bisa membedakan perkara-perkara yang hak dan yang batil dengan tuntunan syariat agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kajian pada malam hari ini kita awali bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi untuk kajian pada Ahad pada salat subuh yang didahului dengan salat qiyamul lail, insyaallah yang akan menyampaikan adalah Al-Ustaz Dr. Abdul Bakir LCMA dari Lamongan. Demikian informasi, dan marilah kita dengarkan bersama kajian yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwan. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, topik yang kita bahas pada kesempatan pertemuan kita kali ini itu agar bagaimana hidup kita lebih terasa bermanfaat. Kita ingin merubah kebiasaan kita agar menjadi lebih baik. Hal ini penting kenapa? Karena kita tahu kesempatan hidup kita di atas muka bumi hanya sebentar dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi akan berakhir. Sesungguhnya kehidupan dunia itu lahum wa la'ib, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah senda gurau dan permainan. Senda gurau sebentar kemudian masuk dalam keseriusan, dan permainan akhirnya pun akan ada endingnya, akan ada game over. Siapapun kita. Oleh karenanya kesempatan sedikit ini kita berusaha optimalkan agar kita mengurangi penyesalan kita pada hari kiamat kelak. Semua kita akan menyesal di akhirat kelak. Allah berfirman, "Waji ayauma idzin di jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Pada hari tersebut dihadirkanlah neraka jahanam. Ketika itu maka setiap manusia akan ingat dan sadar, dan sia-sia dia ingat ketika itu. Yaqulu, dan dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya ketika di dunia aku beramal saleh untuk kehidupanku yang hakiki di akhirat. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan ini adalah bentuk penyesalan. Kalau orang kafir mereka menyesal kenapa mereka kafir. Para pendosa mereka menyesal kenapa mereka tenggelam dalam dosa.
Demikian juga orang-orang beriman, mereka menyesal kenapa mereka dahulu kurang amal soleh, kurang ketakwaannya, kurang berbaktinya kepada orang tua, kurang sholat malamnya, kurang baca Qur'annya, kurang sedekahnya. Maka saya katakan semua kita akan menyesal. Oleh karenanya, kalau kita lebih optimal dalam hidup kita yang singkat ini, akan mengurangi penyesalan kita di hari akhirat kelak. Sungguh indah perkataan Abul Atahiyah menjelaskan tentang orang yang sudah tua kemudian melalaikan masa mudanya. Dia berkata dalam syairnya, ya wa ya laita syababa yaqudu yawman li ukhbirahu bima fa'ala al-mashi. Sebelumnya dia berkata, bakaitu ala syababi bidam'i aini falam yughni al-buka'u wala nahibu. Aku menangisi meratapi masa mudaku dengan air mataku, namun tidak ada faedahnya pisahkan tangisan maupun ratapan. Wa ya laita syababa ya'ulu yauman li ukhbirahu bima fa'ala al-mashi. Seandainya masa muda bisa kembali suatu hari, akan aku kabarkan kepadanya apa yang terjadi dengan masa tua. Itu orang ketika sudah mencapai masa tua, kemudian dia mengingat masa mudanya yang dia lalaikan, maka dia menyesal. Ada seorang pernah berkata, ketika berusia sekitar 80-an tahun, kemudian dia berkata, seandainya dulu ketika saya masih muda, setiap hari saya baca Quran sekian-sekian, taruhlah 1 juz setiap hari, entah sudah berapa kali khatam akan saya lakukan. Seandainya dulu setiap pekan saya puasa Senin Kemis, entah sudah berapa ratus hari yang saya puasakan karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dahulu saya sempat salat witir setiap hari entah berapa rakaat, saya akan bertemu dengan Allah dengan 2 rakaat tersebut. Seandainya dahulu saya gunakan lisan saya untuk berzikir, entah berapa banyak pahala yang akan saya bawa ketika bertemu dengan Allah. Tapi semua itu sudah lewat. Semua sudah lewat. Oleh karenanya, saya ingatkan diri saya juga kepada para hadirin hadirat yang usianya sudah senior, kalau nggak mau dibilang tua. Sudah apa? Senior. Maka lebih serius. Kenapa waktu kita untuk bercocok tanam di muka bumi ini tinggal sebentar? Ya, memang benar, belum tentu yang lebih senior lebih dahulu mati. Benar, banyak yang muda lebih dahulu mati. Tapi biasanya yang senior lebih dahulu mati. Demikian juga yang masih muda, maka jangan terlena dengan masa muda, karena waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba nanti kita sudah berusia yang masih umur 20, tiba-tiba sudah 30. 30 tahu-tahu sudah 40, tahu-tahu sudah mau 50, tahu-tahu 60, tahu-tahu game over. Begitu cepat waktu berlalu. Yang sudah tua tidak ada kata terlambat. Jika dioptimalkan masa sisa hidupnya meskipun sebentar, maka bisa merubah nasibnya di akhirat kelak. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan yang penting kualitas. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu masuk Islam sekitar tahun 12 kenabian. Itu sekitar 2 tahun atau setahun sebelum Nabi berhijrah. Kemudian beliau wafat pada tahun 5 Hijriah dalam perang Khandaq. Itu usia Islam beliau sekitar 6 tahun. Tetapi ketika beliau meninggal, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur Rahman di mauti Sa'ad. Sungguhnya arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena dia sangat soleh. Sangat soleh. Dia habiskan 6 tahunnya dengan kualitas yang optimal. Maka tidak ada kata terlambat. Seorang berusaha membenahi dirinya, jangan hidupnya begini-begini saja, harus berubah. Yang masih muda jangan terlena, yang sudah tua harus waspada. Kenapa? Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah selesai. Yang ada cuma tinggal hisab. Kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab. Sekarang silakan beramal, enggak ada yang menghisab. Mau ini mau terserah. Wadan hisabun bila amal. Kalau sudah meninggal yang ada tinggal hisab, kalau tidak bisa beramal. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya
mengingatkan diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat untuk kita sama-sama berusaha mengoptimalkan sisa umur yang Allah masih anugerahkan kepada kita, karena kita tidak tahu kapan maut akan menjemput kita. Nah, untuk bisa mengoptimalkan amal soleh kita, yang pertama adalah menghargai waktu. Ini poin pertama, hargai waktu Anda. Waktu kita adalah umur kita. Siapa yang tidak menghargai waktunya berarti dia meremehkan umurnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'du. Kalau sebagian harimu telah pergi darimu, yaitu telah melewati hari-hari telah berlalu, maka telah berlalulah sebagian dari dirimu. Fa idza dhahaba ba'duka yushik an yadhhab kulluh. Kalau ternyata sebagian dirimu sudah pergi, dikhawatirkan kau akan pergi seluruhnya. Bukankah kita ini umur adalah kumpulan detik, kumpulan menit, kumpulan jam, kumpulan hari? Setiap detik, setiap menit, setiap hari adalah bagian dari umur kita. Mau kita hargai atau mau kita campakkan, terserah. Modal kita untuk bisa sholat, untuk bisa bersedekah, untuk bisa berbakti sama orang tua harus punya waktu. Kalau nggak punya waktu, bagaimana kita bisa berbakti? Bagaimana kita bisa baca Quran? Bagaimana kita bisa baca kitab-kitab para ulama? Bagaimana kita bisa sholat malam? Nggak bisa. Maka poin pertama yang paling penting untuk kita lakukan, baik ikhwan maupun akhwat, bapak maupun ibu, adalah menghargai waktu. Kenapa ini sangat penting? Karena kita hidup di zaman orang tidak menghargai waktu. Duduk berjam-jam nonton medsos, umur terbuang-buang setiap hari. Setiap hari dia buang umurnya, dia campakkan di tong sampah. Tidak ada artinya sama sekali. Dia tidak menghargai dirinya sendiri. Dia ingin mengumpulkan penyesalannya pada hari kiamat kelak dengan membuang umurnya. Mending dia buang umurnya dalam perkara yang mubah. Terkadang dia buang umurnya dalam maksiat. Menonton wanita terbuka aurat, menghabiskan umurnya nonton film Korea, film India, film Hollywood, film Bollywood, film box office, habis umurnya untuk nonton film tanpa ada faedah. Lihat ghibah dan namimah, lihat komentar-komentar tidak bermutu, pertikaian di antara kaum muslimin, umurnya habis. Dia tidak hargai umurnya. Kalau waktu dia buang, terus bagaimana dia beramal saleh? Oleh karena kalau kita lihat betapa sering Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran, banyak sekali. Wal asr, demi masa. Ada yang menafsirkan demi asar. Wal laili wal nahari, demi malam demi siang. Wal duha, demi waktu duha. Wal fajar, demi waktu fajar. Dan ulama mengatakan Allah bersumpah dengan waktu tersebut sebagai peringatan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu untuk beribadah kepada Allah. Wal fajar, kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Karena jangan lupa untuk salat fajar. Wal duha, kenapa wal duha? Agar jangan lupa salat duha. Wal asr, kenapa wal asr? Jangan lupa salat. Waktu asar adalah untuk beribadah, bersalat, untuk zikir petang dan yang lainnya. Oleh karenanya seorang menghargai waktunya. Dan di antara ciri orang beriman, apa indikator orang beriman? Orang beriman itu tidak buang-buang umurnya. Dia berusaha setiap waktu yang lewat ada manfaatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri orang beriman? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum terus apa? Anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Enggak ada manfaatnya dia pergi meninggalkan. Itu orang beriman. Dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza marru bil lagwi marru kirama." Kalau mereka pun harus melewati perkara yang sia-sia, mereka melewati dengan tenang, tidak menggubris sama sekali. Kebetulan lagi lewat atau ada dangdutan, jangan mampir. Lewat. Kiraman, murur kiram, lewat aja, cuek aja, nggak usah mampir, kepalanya ikut goyang. Ya sih, ada cewek goyang-goyang, bahenol, goyang sini, goyang sini. Ikhtilat laki-laki perempuan, jangan mampir. Kalau dia lagi buka internet, medsos, ada hal yang tidak manfaat, jangan diklik. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, itu tidak bermanfaat, ngapain diklik?
Ada berita tentang tidak bermanfaat, jangan diklik. Ada berita artis dicerai, jangan diklik. Emang kau mau nikahi? Kalau kau mau nikahi, klik, lihat. Nggak apa-apa. Duit aja nggak punya, mau nikahi artis. Nggak usah diklik. Ada kabar begini, nggak usah. Kita buang-buang umur. Kita semua, saya bukan bicara antum, saya juga kadang-kadang terjerumus. Maka saya katakan ini nasihat buat saya pribadi, utamanya dan juga buat kita semua. Maka orang beriman menghargai waktunya. Dia tidak buang waktu. Makanya benar sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Meninggalkan yang bukan urusannya. Terlalu banyak perkara yang bukan urusan kita di medsos, kenapa kita klik? Kalau urusan kita silakan kita lihat. Kalau bukan urusan kita, nggak usah kita klik. Dan itu adalah indikator tentang indahnya Islam seseorang. Benar, karena kalau dia sibuk dengan yang bukan urusannya, dia akan buang umurnya. Tapi kalau dia tidak sibuk kecuali yang urusannya, maka dia akan bisa fokus urusan dunia maupun urusan akhirat. Saya sering sampaikan, kalau kita hidup di zaman nyata ini, kemudian ada ibu-ibu yang suka kepo, ada orang ngobrol dua dia datang. Lagi ngobrol apa sih? Dia ingin tahu. Ada ibu bertengkar dia datang lagi. Bertengkar kenapa sih? Kamu kenapa marahin dia? Kenapa maki dia? Dia ingin tahu. Ada orang dagang datang lagi, kamu dagang apa sih? Setiap ada majelis dia datangi. Kira-kira suaminya menderita nggak punya istri seperti ini? Ngenes. Istri kok ngabisin waktu pingin tahu urusan orang yang nggak ada faedahnya. Ini dunia nyata, sama dengan dunia maya. Kita klik-klik itu sama seperti ibu tadi. Ngeklik, baca. Scroll, ngeklik lagi, baca. Scroll, ngeklik lagi, baca. Enggak terasa setengah jam, 1 jam, 2 jam. Sehingga akhirnya waktu terbuang. Kalau sudah terbuang kita tidak bisa optimal. Maka poin pertama, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa optimal, hidup kita lebih baik di dunia maupun di akhirat, pertama jangan buang-buang waktu. Akhirnya kalau kita tidak punya waktu, mau senyum-senyum sama istri pun nggak sempat. Pulang udah capek, letih. Kalau ada waktu pun masih main HP, kasihan istri menanti. Suami mau pulang, dia sudah bersolek, sudah berhias, menyambut suaminya. Subhanallah, dicuekin ke istri. Anak-anak ingin pelukan dari abinya nggak peluk anaknya. Sudah abi lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk jawab WA saja. Sibuk komentar di grup. Anak-anak sudah menanti. Padahal anak cuma butuh 5 menit ngobrol gimana, dicium, kemudian ngobrol sebentar. Anak-anak tidak mendapatkan kebahagiaan dari ayahnya. Ayahnya sok sibuk. Istrinya pun tidak mendapatkan ketentraman dengan suami. Suaminya sok sibuk. Waktu sudah dia buang-buang. Bahkan waktu untuk keluarga pun tidak. Kasihan istrinya, kasihan anaknya. Oleh karenanya ini poin perlu kita ingat bareng-bareng kalau mau jadi orang yang lebih bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pelit dengan waktu, jangan buang-buang waktu. Hendaknya waktu yang kita buang harus ada manfaatnya. Kalau tidak maka tidak, jangan buang waktu. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan, berusahalah menjadi orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Ada namanya wara', ada namanya zuhud. Wara' adalah tarku ma qad yadhurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang mungkin mendatangkan mudarat di akhirat. Itu namanya wara'. Kayaknya ini khawatir dosa, namanya wara'. Oleh karenanya konsekuensi dari wara' adalah meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang syubhat. Ini syubhat, saya nggak tahu hukumnya. Jangan-jangan dosa, mending saya tinggalkan. Ini namanya orang wara'. Tarku syubhat, meninggalkan perkara yang dia tidak jelas hukumnya. Takut terjerumus dalam dosa. Ada yang lebih tinggi daripada wara', yaitu zuhud. Zuhud apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di
akhirat. Ini jadikan sebagai parameter dalam kehidupan. Apapun yang kita lakukan, lihat ada manfaatnya di akhirat atau tidak. Kalau ada lakukan, kalau enggak usah. Kalau ada lakukan. Saya berteman dengan dia, ada manfaatnya di akhirat? Enggak ada, ngapain? Cari teman yang lain. Berteman dengan dia, manfaatnya di akhirat ada, berteman. Ada bikin kegiatan, ada manfaat di akhirat enggak? Kalau ada bikin, kalau enggak, ngapain? Buang umur, buang waktu, buang energi, buang tenaga, enggak ada faedah, enggak usah. Seperti itu. Saya dulu ada pernah menemani seorang syekh namanya Sa'ad Asy-Syafri, hafizahullah taala, kata seorang ulama kibar di Arab Saudi. Setiap saya bilang, "Syekh, kita begini," kata dia, "Ya Firanda, hal yang fa'uni fil akhirah." Ajakanmu itu bermanfaat bagi saya enggak di akhirat? Saya bilang ada manfaatnya, Syekh, ayo. Jelaskan. Jadi kalau ini jadi perhatian kita, maka kita selalu fokus mikir akhirat. Ibu-ibu kalau mau beli sesuatu mikir, mau beli tas, ada manfaatnya nggak di akhirat? Kalau nggak ada nggak usah beli. Kalau ada beli. Benar. Kita buka medsos, nonton sesuatu, klip, ada nggak manfaatnya saya nontonnya di akhirat? Kalau ada, nonton. Kalau enggak, tidak usah. Itu namanya zuhud. Kita mau beli aset, ada nggak manfaatnya bagi saya di akhirat dengan membeli aset ini? Ada, beli, jangan usah ragu-ragu. Kalau nggak ada, tahan dulu. Kenapa saya keluarkan energi saya buat hal yang tidak bermanfaat bagi saya di akhirat? Wong dunia akan saya tinggal. Kalau manfaat beli, nggak ada masalah. Kalau ada manfaat lakukan. Jadikan itu selalu barometer. Sehingga setiap kita melakukan, kita tanya pada diri kita, siap dihisab atau tidak? Kalau siap dihisab, lakukan. Kalau enggak, ini yang kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisabkan diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Istri saya pernah bilang, "Abi, belikan tas." Saya bilang sama istri saya, "Kamu siap dihisab?" Abi itu. Maksudnya jangan beli. Kamu siap dihisab? Kalau siap kami belikan, kalau enggak. Dengar bapak-bapak, begitu caranya. Mau beli sesuatu tanya, siap dihisab? Kalau dia bilang siap dihisab, gimana jawabannya? Kamu siap dihisab, Abi enggak siap dihisab. Jadi enggak jadi beli. Ya, masalahnya kita yang kasih duit, dia siap, kita enggak siap. Nanti yang Allah juga tanya, kenapa aku kasih duit untuk beli itu? Jadi selalu punya kaidah. Bermanfaat bagi saya enggak di akhirat. Kalau bermanfaat lakukan, kalau enggak usah. Bikin rumah. Bikin kolam renang, Bi. Oh ya, bikin. Siap, ada manfaatnya ada. Buat apa? Ponakan-ponakan kalau datang main-main sini kumpul, lebaran, oke, bikin. Enggak apa-apa, ada faedahnya. Kalau enggak ada faedah, cuma hiasan rumah, enggak ada faedahnya, ngapain? Enggak ada faedah. Hanya buang duit untuk maintenance setiap bulan sekian dan sekian, buat apa? Kalau ada faedahnya, lakukan. Kalau enggak, ya. Manfaat untuk nyambung silaturahmi, menyenangkan ponakan-ponakan, menyenangkan anak-anak sih. Jadi ini diantara agar hidup kita optimal, maka kita selalu ketika melakukan kegiatan kita bertanya pada diri kita, apakah bermanfaat bagimu di akhirat atau tidak? Kalau tidak, enggak usah. Kita juga bertanya, siapkah kamu dihisab? Kalau siap, lakukan. Kalau enggak usah. Benar, kalau siap dihisab, lakukan. Antum duduk, saya mohon maaf, antum duduk. Nonton film Korea, taruhlah nonton film Korea. Kalau film Korea biasanya berapa jam? Satu episode berapa jam? Jangan pura-pura nggak tahu. Ibu-ibu yang tahu film Korea berapa? Satu episode taruhlah 30 menit, taruhlah 50 menit. Antum duduk 50 menit nonton itu, siap nggak nih? 50 menit itu lama. Kalau dibuat baca Quran luar biasa. Dibuat merenungkan tentang tadabbur alam luar biasa. Merenungkan ayat Allah untuk tafakkur, tadabbur luar biasa. Sekarang kita untuk renungkan kecantikan seorang cewek Korea atau wanita untuk merenungkan tentang ketampanan laki-laki bencong Korea.
Dihisab oleh Allah gimana? Siap. Kalau siap nonton sampai tamat 20 episode nonton. Kalau nggak siap nggak bisa. Bahkan kita nonton perkara-perkara yang mubah boleh kita nonton. Mungkin ada kegiatan olahraga boleh ya, untuk semangat kita olahraga. Tapi kalau kebanyakan kita juga malu. Apakah kita ridho ketika dibuka pada hari kiamat dibuka catatan amal isinya kita nonton seluruh pertandingan bola yang ada terjadi. Liga ini, liga anu. Kita nonton semua. Dibuka catatan amal, isinya liga ini, liga anu. Ini apa namanya? Babak penyisihan, babak final, semifinal, kemudian ini pemain. Apakah kita ridho kalau dibuka catatan amal isinya semua pertandingan bola? Kalau ridho lakukan. Bukannya tidak boleh tapi jangan berlebihan. Kita ridho kalau dibuka isinya amal soleh, itu yang kita ridho. Ini maka oleh karenanya sebelum melakukan sesuatu tanya dirimu, kau siap dihisab atau tidak? Ada orang ajak bisnis. Ragu-ragu hukum. Siap dihisab? Kalau enggak usah. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip hidup, berusaha zuhud dalam dunia. Semua yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita maka berusaha kita tinggalkan. Baik, di antara agar kita bisa mengoptimalkan kehidupan kita, semua kegiatan duniawi hendaknya kita amalkan, kita niatkan untuk akhirat. Semua kegiatan duniawi kita niatkan untuk akhirat. Satu hari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari pergi ke Yaman. Mereka diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sampai Yaman, mereka berpisah. Satu di sisi lain, satu untuk berdakwah. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana kau dengan Al-Quran? Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, saya baca Quran, duduk, berdiri di atas kendaraan, terus baca Quran. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ini orang yang faqih, yang a'lamu an-nasi bil halal wal haram, yang paling ngerti tentang halal dan haram. Dia berkata, adapun aku, maka aku baca dan aku tidur. Aku baca dan aku istirahat. Ya. Wa inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Dan aku berharap dapat pahala dengan tidurku sebagaimana aku dapat pahala ketika salat malam. Jadi Mu'adz ingin mengatakan, saya ketika salat malam saya berharap dapat pahala. Ketika saya tidur pun saya berharap dapat pahala. Kenapa? Karena tidur saya supaya bisa kuat salat. Maka seorang kalau melakukan perkara duniawi niatnya untuk akhirat, perkara duniawi tadi bernilai pahala. Siapa di antara kita kalau mau tidur, dia ingin tidur cepat supaya bisa sholat malam. Ketika dia ingin tidur cepat supaya bisa sholat malam, tidurnya meskipun ngorok dapat pahala. Beneran. Kenapa? Karena dia tidur untuk sholat malam. Tapi kalau dia tidur aja, apalagi habis nonton film Korea sampai ketiduran, mana dapat pahala? Enggak. Dia tidur, dia istirahat dari maksiat. Oleh karenanya kaidah mengatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ujra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab. Kecuali dengan apa? Ihtisab, itu berharap. Berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang puasa Ramadan karena beriman, ini adalah perintah dari Allah, wa ihtisaban, dan mengharap apa? Pahala. Dan ini bukan berlaku saja kepada perkara akhirat, perkara duniawi. Kalau tidak ada niat, maka tidak ada pahala. Contoh Nabi SAW bersabda, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha, hatta luqmatal lati taj'alu fi fimratik." Ini sangat penting perhatikan, karena kehidupan kita ini kebanyakannya duniawi. Kalau tidak ada niat itu duniawi semata, enggak dosa, tapi enggak ada juga pahala. Maka ini penting, hadirkan niat. Ini peran niat luar biasa. Kata Nabi SAW, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah." Tidaklah kau menginfakkan sesuatu apapun, kau berharap wajah Allah, ikhlas karena mencari wajah Allah, ihtisab. Illa ujirka 'alaiha, kecuali kau dapat pahala. Hatta luqmatal lati taj'al fi imratik, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istri. Dan kita tahu ketika seorang suami sedang menyuap istrinya, sedang mesra-mesranya. Enggak mungkin seorang suami suap istrinya kalau tidak lagi marahan, enggak mungkin. Saya tanya sama antum, kapan terakhir suap istri? Kapan terakhir suap istri kapan? Hah? Sudah lama sekali ya?
Biasanya ketika masih bulan madu. Dan akhir-akhir bulan bawang sudah nggak ada lagi. Maksud saya, ketika seorang suami sedang menyuap istrinya, mereka lagi bermesra-mesraan, lagi bercanda-canda, itu pun dapat pahala, tapi syaratnya tabtaghi biha wajh Allah, harus mencari wajah Allah. Saya begini karena Allah. Menyenangkan istri karena siapa? Allah. Kalau sekedar menyenangkan istri tanpa ada niat karena Allah, nggak ada pahala, dunia murni. Kata Nabi SAW, engkau menginfakkan kepada keluargamu. Seorang rajul yunfiqu ala ahli wa huwa yahtasibu. Dia berinfak kepada keluarganya sambil ihtisab, maka itu sedekah bagi. Harus ada ihtisab, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah umum. Maka mulai sekarang kita perhatikan niat kita. Kita yang bekerja, bapak keluar dari pagi hari keluar, cari nafkah dari jam 8, pulang sampai jam 4 sore. Niat, ya Allah, saya keluar karena mencari nafkah untuk anak istri, karena Engkau perintahkan kewajiban saya adalah menafkahi anak istri. Dapat pahala kan? Mau tidur, niatkan saya ingin tidur cepat supaya saya bisa tidak terlambat sholat subuh. Dapat pahala kan? Semua. Kalau tidak ada niat maka tidak ada. Ibu-ibu ikut fitness supaya menundukkan pandangan suami, karena membantu suami untuk bertakwa kepada Allah. Dapat pahala enggak? Dapat. Kalau sekedar fitness untuk sehat-sehat saja tanpa ada niat untuk karena Allah, maka dunia murni. Kita olahraga, main tenis meja kayak, main bola kayak, jalan kaki kayak, lari pagi kayak, niat karena Allah supaya saya kuat untuk beribadah, supaya saya kuat untuk umrah, supaya saya kuat untuk haji, supaya saya kuat untuk ke masjid. Dapat pahala enggak? Dapat. Tapi kalau enggak ada niat, enggak. Ini penting. Karena saya katakan kehidupan kita kebanyakannya dunia. Kalau tidak kita niatkan karena Allah, maka dunia semata. Dan ada keberkahan kalau kita niatkan karena Allah, kita takut untuk maksiat. Misalnya saya berniat bekerja karena Allah untuk menafkahi anak istri. Ketika ada muamalah transaksi yang syubhat atau haram, saya enggak berani karena saya ini karena Allah. Bagaimana saya karena Allah kemudian saya melakukan yang haram? Enggak jadi. Ketika saya bekerja di kantor, kemudian ketemu perempuan yang bukan tidak halal bagi saya, kemudian saya mau candai, mau saya rayu-rayu, enggak boleh, ini bukan istri saya. Saya kerja karena Allah, enggak jadi. Ada keberkahan kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu terutama kegiatan di rumah, ngurus anak, ngurus suami, ya. Ini semua niatkan karena Allah. Bersih-bersih rumah, siapkan pakaian untuk anak-anak, niatkan untuk mendidik generasi terbaik untuk kaum muslimin. Dapat pahala? Dapat pahala. Sehingga kehidupan kita berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Di antara agar kehidupan kita optimal, menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk akhirat kita. Allah berikan kita banyak kenikmatan. Ada yang diberi kecerdasan, gunakan kecerdasan untuk akhiratmu. Ada yang diberi harta, gunakanlah hartamu untuk akhiratmu. Ada yang diberi jabatan, gunakanlah jabatanmu untuk akhiratmu. Qarun ketika diberikan harta yang banyak, dinasihati oleh orang-orang beriman. Mereka berkata kepada Qarun, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk cari akhirat. Itu harta yang Allah berikan, itu manfaat untuk cari akhirat. Makanya ketika Amr bin As radhiyallahu anhu baru masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW panggil dia untuk menjadi Amirul Mujahidin. Kata Nabi, wahai Amr bin As, saya ingin kau jadi pemimpin pasukan, komandan, supaya kau dapat ghanimah. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, saya perang bukan untuk cari ghanimah, untuk mendapatkan mati syahid. Kata Rasulullah, ya Amr, ni'ma al-malu salih lirajul salih. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik harta yang halal jika dipegang oleh seorang yang saleh. Itu Rasulullah SAW ingin jelaskan, kau kalau punya harta halal, kau bisa gunakan untuk akhiratmu. Kau bisa gunakan untuk apa? Akhiratmu. Maka seorang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan optimal untuk akhiratnya. Kalau dia punya harta, dia pikir di mana harta saya. Ya akhi, kerja sampai ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, kalau enggak buat akhirat rugi. Ada kawan punya
pekerja 10.000, kawan saya. Berapa? Berapa pekerjanya? 10.000. Banyak apa sedikit? Maka dia ditanya oleh seorang syekh, saya terjemahkan. Niatkan, kau menafkahi 10.000 tersebut dengan memberi gaji kepada mereka. Sehingga menafkahi berapa? 10.000 itu kepala keluarga. Setiap orang punya apa? Anak dan istri. Berapa orang yang dia ayomi? 10.000 kalau enggak paling kali berapa itu? Anak satu, istri satu berarti sudah kali 3, itu sudah 30.000. Bagaimana kalau istri satu, anak 4? Berarti kali 6, ya enggak? Dia, istrinya, anaknya 4, berarti 6 orang. Berarti dia ngayomi berapa ribu? 60.000. Gimana kalau istrinya 2, anaknya 8? Tambah banyak lagi, hitung aja sendiri. Maksud saya, dia niat. Dia gunakan kekuatan dia, kemampuan dia untuk membuka lahan pekerjaan. Saya buka lahan pekerjaan untuk bisa menafkahi banyak orang kaum muslimin. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kemampuan Anda untuk mencari akhirat. Makanya sebagian ulama ini disebutkan. Sebagian ulama kita tahu ada khilaf tentang masalah main catur. Ada yang bolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi sebagian ulama yang tidak membolehkan, mereka mengatakan kenapa main catur tidak boleh? Setronj kenapa tidak boleh? Setronj. Kata mereka karena orang yang main catur itu dia menggunakan kemampuan dia ya pada hal yang tidak bermanfaat. Kecerdasan yang dia miliki cuma duduk nongkrong 2 jam. Buat apa? Kalau dia dihisab dia susah untuk menjawab, maka tidak boleh dia menggunakan kemampuannya untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalau punya kecerdasan ngapain analisa yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena kita punya kemampuan, sebagian yang diberi jabatan optimalkan untuk dapat paham. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang 7 orang yang pertama kali atau 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yang pertama imamul adil, imam yang adil. Kenapa dia gunakan kemampuannya sebagai pejabat, sebagai penguasa untuk membahagiakan masyarakat? Untuk membahagiakan masyarakat. Ada seorang gubernur kawan, dia sering telepon, dia tanya, Ustaz, ini ada dana buat gini-gini. Saya mau bikin gini-gini. Saya bilang, silakan. Kau siap dihisab? Enggak, Ustaz. Ya udah buat yang lain, buat jalan, buat ini, buat manfaat masyarakat. Jangan terlalu hanya pikir estetika supaya pencitraan. Kau siap dihisab? Siap. Bikin. Kalau enggak, jangan. Buat senang masyarakat. Kembalikan harta negara buat apa? Masyarakat. Jangan cuma pikir estetika, penampilan, apa enggak ada faedahnya buat masyarakat. Itu perlu, tapi bukan itu yang paling utama. Yang utama bagaimana menaikkan ekonomi masyarakat, bagaimana menaikkan ketakwaan mereka, itu yang penting. Sebagai pejabat. Subhanallah, jadi kalau orang punya kemampuan, gunakan. Optimalkan. Cerdas, gunakan kecerdasan untuk akhiratnya. Wa bataghi fima atakallahu dara akhir. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Dengan demikian, kita optimal hidup ini. Maka teman-teman yang diberi rezeki yang banyak. Saya cari rezeki bukan cuma untuk kaya-kaya, tapi saya pengen ini. Niat, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Punya ide yang banyak. Bagaimana bisa beramal soleh dengan harta yang dia miliki. Ada kawan, masya Allah, hartanya banyak. Bangun ini, bangun masjid, bangun pondok, fakir miskin, sampai janda dia bantu, sampai dia bikin rumah janda. Saya pernah ke situ. Janda-janda banyak, tapi udah pada tua-tua. Masya Allah. Dia bikin rumah buat para janda, luar biasa. Rasulullah bersabda, as-sa'i alal armala wal yatim kal mujahid fisabilillah. Yang berusaha untuk mengayomi janda dan anak yatim seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, maukah engkau berjihad tanpa pedang? Karena gimana? Ngurus janda, ngurus anak yatim. Subhanallah, dia optimalkan harta yang dia miliki untuk kebaikan. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan. Ini namanya mengoptimalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak mesti harta, banyak. Jabatan, kecerdasan, pintaran. Sampai misalnya ada pelatih olahraga, niatnya kau mengajar kaum muslimin agar mereka kuat.
kuat untuk bisa beribadah kepada Allah, kuat untuk bisa beramal saleh, harus tubuh sehat. Maka niatkan ketika kau melatih, gunakan kemampuanmu untuk melatih olahraga, niatkan untuk kaum muslimin. Ini penting. Ibu-ibu pun demikian, ibu-ibu punya kemampuan untuk mengurus anak-anak, optimalkan. Saya ingin mengurus anak saya menjadi anak yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi bangsa dan negara, optimalkan. Sabar, ngurusin, beri nasihat, beri ujangan, sehingga kemampuan kita tidak terbuang begitu saja. Baik, berikutnya yang keberapa? Yang keberapa? Yang keberapa? Yang pertama tadi apa? Pelit waktu. Yang kedua? Kenapa? Yang ketiga? Hah? Ya, boleh, itu termasuk zuhud. Mau lakukan satu, tanya, siap dihisab atau tidak? Yang keempat? Yang tadi apa? Gunakan apa yang Allah berikan untuk akhirat apa? Akhirat kita. Baik. Di antara agar kita bisa mengoptimalkan hidup kita, jangan pernah menunda amal soleh. Kapan ada ide untuk beramal soleh dan kita lihat ada kesempatan, kita mampu, jangan pernah tunda. Makanya dikatakan Khalid bin Ma'dan pernah berkata, ya, idza futiha li ahadikum babul khairi falyusri' ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Kalau dibukakan kepada salah seorang dari kalian pintu kebaikan, maka segeralah, karena dia tidak tahu kapan ditutup. Oleh karenanya kalau kita tahu-tahu melihat misalnya contoh sederhana orang miskin, kebetulan di kantong kita ada uang 10.000, 50.000, dan kita lagi kasihan lihat dia, jangan tunda, langsung kasih aja, jangan tunda. Jangan bilang nantilah, saya tunggu orang miskin yang lain. Kita lihat ada office boy itu lagi orang bersih-bersih, kita kasihan, kita punya uang, kasih, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Lagi terbetik hati kita, lagi main di rumah orang, atau ingin sholat duha, langsung sholat duha. Ada sajadah enggak? Kenapa ingin sholat duha? Masya Allah, sholat duha. Ya. Jangan bilang nanti di rumah, nanti enggak sholat duha. Jangan bilang saya takut riya, lawan itu riya. Saya lagi diberi hidayah oleh Allah untuk beramal soleh, jangan pernah tunda. Ketika kita berniat untuk amal soleh, sesungguhnya Allah sedang beri hidayah kepada kita. Maka sambutlah hidayah tersebut, jangan ditunda. Karena kalau kita tunda, bisa jadi kita tidak melakukannya. Betapa banyak orang menunda kebaikan, akhirnya tidak melakukan. Contoh, tiba-tiba dia punya niat untuk sumbang masjid 1 juta misalnya, tapi dia bilang, nantilah. Begitu dia keluar dari masjid, ditelepon sama istrinya, listrik belum bayar, akhirnya dia bayar listriknya. Jadi apa? Kalau istri minta beli ini, istri minta beli itu, akhirnya dia tidak jadi senyum. Pokoknya kalau kau mampu melakukan, yang ada kesempatan jangan pernah tunda. Tiba-tiba sebelum tidur pingin sholat malam, berdoa sama Allah, bangunkan saya untuk sholat malam. Tidur, insya Allah. Tiba-tiba lagi di pesawat, pingin baca Quran, langsung buka Quran, HP baca. Jangan tunda-tunda. Meskipun dilihat pramugari, cuek aja. Pramugari saya dapat didakwah ini. Masih ada penumpang yang baca apa? Jangan pernah tunda-tunda. Karena sering kita tunda, akhirnya kita tidak bisa melakukan. Saya sering cerita kisah saya ini. Bagaimana saya menunda, akhirnya saya gagal melakukan kebaikan. Saya pernah sama istri naik di S Hardware di Taman Mini. S Hardware itu naik Taman Mini, naik eskalator. Sampai di atas, istri saya bercadar. Sampai di atas, kemudian ada seorang pelayan di situ, perhatian sekali sama istri saya. Dia perhatian istri saya begini, dia perhatian sekali. Karena kita dapati terkadang orang bercadar dicuekin, dianggap gak punya duit kadang-kadang. Sampai kemarin ada yang subhanallah ke dokter, salah seorang dokter, kemudian dia bercadar, kemudian ditanya, saya lagi sakit ini. Kata dia, kamu bisa bayar? Subhanallah, pertanyaan. Dianggap, ya mungkin saudara-saudari kita banyak yang tidak punya uang, tapi tidak boleh begitu. Subhanallah, istri saya ketika saya lihat dia bila ini benar, maka saya tiba-tiba ingin kasih orang itu uang. Itu perempuan yang lain istri saya. Karena saya senang istri saya dilayani. Ya mbak, ini mbak, meskipun istri saya nggak jadi beli, tapi dilayani dengan baik. Maka saya mau kasih duit waktu itu.
Ketika saya mau kasih, saya takut istri saya cemburu. Akhirnya saya tahan. Akhirnya saya turun sama istri saya. Ketika turun sampai bawah, saya bilang, sayang saya mau ke atas sebentar, ada keperluan. Saya naik lagi. Saya mau kasih orang itu. Saya bingung. Ternyata cantik semua tadi, yang mana saya lupa. Mau kasih semua duit nggak cukup. Ini contoh. Maksud saya ketika kita tunda, nengok. Harusnya saya bilang, sayang kasih itu perempuan. Kita lebih baik sama kamu. Ini insya Allah saya terima. Cuma tadi, ketika ada kebaikan kita tunda, tidak terjadi. Maka kalau kita tahu hidup kita cuma sebentar, jangan pernah nunda apa kebaikan. Apa kata Ibnu Umar? Idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau sudah di pagi hari dan kau punya kegiatan amal soleh, jangan tunda sore hari, jangan. Wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Kalau kau sudah di waktu sore hari punya kegiatan amal soleh, jangan pernah tunda sampai pagi hari. Sudah, yang kau sekarang lakukan. Jadi hidupmu optimal, lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, dalam hidup ini jangan bengong tidak ada kegiatan. Dalam hidup ini usahakan tidak ada bengong jangan tanpa ada kegiatan. Orang muslim jangan ngelamun. Daripada dia ngelamun, mending dia zikir. Astagfirullah. Alhamdulillah. Jangan dia bingung. Pelongak-pelongok. Apa ya, pelongak-pelongok ya, bisa jawab. 1 jam pelongak-pelongok ngapain? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Inilah akrahu an ara ahadakum sabahlala. Saya sungguh benci melihat salah seorang dari kalian enggak ada kegiatan. Itu kosong, enggak ada kegiatan. La fi amali dunya wala fi amal akhirat. Tidak ada kegiatan dalam kegiatan duniawi maupun kegiatan akhirat. Jangan kita ini pelongak-pelongok enggak ada kegiatan. Kita kalau enggak ada kegiatan, angkat telepon buka telepon ibu, telepon kerabat, telepon adik, WA di grup, niatnya apa? Sambung silaturahmi. Bercanda di grup keluarga. Kita ada grup keluarga, grup kakak adik. Sudah canda di situ, yang penting ada sambung silaturahmi. Candain keponakan, candain adik, candain kakak. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan bengong, pelongak-pelongok jangan. Kalau enggak lagi naik mobil, jangan pelongak-pelongok. Lihat kehidupan dunia. Zikir, astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Agar umur kita optimal. Pelongak-pelongok itu enggak ada nilainya. Sangat dibenci oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak suka ada orang mukmin waktunya enggak jelas buat. Kalau kamu enggak sibuk perkara akhirat, sibuk dengan perkara dunia, dengan niatkan karena urusan apa? Akhirat. Jangan enggak ada kegiatan. Optimalkan waktu kita. Di antara ibadah yang sangat mudah adalah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Orang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah akan memenuhi timbangan di hari kiamat. Zikir. Siapa yang mengucapkan zikir ini akan ditanamkan bagi dia nakhlatun fil jannah, pohon kurma di surga. Dia zikir ditanamkan pohon. Dia zikir satu ditanamkan pohon oleh Allah di surga. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. 4 zikir ini lebih baik daripada ma talat alaihi syams, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, kenapa kita pelit terhadap diri sendiri? Maka jangan sampai seorang dalam kehidupan ini pelongak. Ibu-ibu, optimalkan waktu. Habis ngurus anak, jangan bengong, enggak. Baca Quran. Baca Quran capek, ya siapin makanan buat suami. Niatkan karena Allah. Telepon suami, mas mau makan apa mas? Ikan goreng atau ayam panggang. Tapi dua-duanya enggak ada cuma tempe goreng. Niatkan karena Allah. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Waktu kosong lagi, telepon mama. Mak, gimana kabarnya mak? Waktu kosong lagi, telepon tante. Semua silaturahmi. Waktu lagi telepon bibi. Bibi, gimana kabarnya bibi? Tidak ada telepon ponakan. Tiba-tiba lagi diam, ingat teman lama. Teman saya baik dulu, dia punya jasa sama saya. Buka HP, buka ATM banking, kirim uang. Ini teman dulu punya jasa ketika saya masih sekolah. Luar biasa.
kirim. Buka, pencet 2, 0-nya 6. Bismillah. Meskipun berat. Lagi ingat tante, jangan tunda-tunda, lagi ada duit nih. Tiba-tiba Allah kasih hidayah. Saya kok ingin kirim uang sama tante, sama om. Kirim, jangan tunda-tunda. Nanti Allah ganti gampang. Mumpung kamu dapat hidayah, tidak semua orang dapat hidayah mau berbagi kepada saudaranya. Banyak orang pelit. Tiba-tiba ingat tetangga lagi masak. Tetangga lupa. Masak tambah. Bikin kue buat tetangga. Pahala. Yang penting jangan pelongak-pelongak itu masalah. Udah pelongak-pelongak nonton film Korea. Sudah selesai. Film Korea. Dia cowok-cowok bencong. Putih-putih. Cantik-cantik cowoknya. Terus lihat suami kayak donat gosong. Selesai. Nggak tertarik lagi sama suami. Suami nonton film Hollywood, lihat cewek-cewek pirang-pirang kayak boneka Barbie, lihat istrinya lah. Pisang goreng gosong. Rusak. Ini nasihat buat kita semua. Sehingga hidup kita bermakna. Baik, di antara perkara yang penting yang berikutnya, agar hidup kita bermakna. Raihlah kebahagiaan. Dan kebahagiaan paling utama adalah tidak bermaksiat. Ketahuilah semua maksiat menghilangkan kebahagiaan. Semua orang maksiat pasti sengsara. Pasti sengsara. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Sesak dadanya. Meskipun dia dapat kelezatan, dalam kelezatan tersebut dia sengsara. Saya contohkan. Tadi, seorang laki-laki nonton film Korea, lihat cewek-cewek film Korea. Lezat dia lihat cewek cantik. Siapa sih tidak lezat lihat cewek cantik? Siapa sih tidak suka lihat cewek cantik? Kecuali kalau nggak normal. Kalau normal pasti suka lihat cewek cantik. Begitu dia lihat 5 menit, setengah jam, semua terbias dalam hatinya. Lihat istrinya, sudah nggak minum. Dia dapat kelezatan sebentar, dia membuang kenikmatan yang tadinya lezat sama istrinya, berhasrat sama istrinya, puas dengan istrinya, hilang semua. Kenapa? Karena maksiat. Selesai. Candu akhirnya. Candu. Apalagi sampai kemudian nonton film yang enggak. Nonton film wanita terbuka, berzina, dia tonton. Sudah istrinya dia enggak ada nilainya sama sekali. Maka dia terjerumus dalam khayalan, ekspektasi yang tidak pernah dia dapatkan, sehingga kelezatan yang dia rasakan hilang ketika. Orang maksiat pasti sengsara. Orang berzina, dia lakukan zina. Emang dia bahagia? Dia nggak bahagia. Benar dia ada kelezatan ketika berzina. Selesai berzina, dia gelisah. Makanya setan bersumpah di hadapan Allah. Fabima aghwaytani, ya Rabbi bima aghwaytani, la uzayyinana lahum fil ardi. Sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi. Setan hiasi. Di antara tafsiran disebutkan Ibnu Katsir, sa'uz'ijuhum iz'ajan. Saya buat mereka menjadi gelisah kalau tidak bermaksiat. Gelisah. Kalau sudah biasa nonton film Korea, tidak nonton gelisah. Sehari tidak nonton gelisah. Kalau sudah biasa berzina, tidak berzina gelisah. Kalau tidak, dia sudah biasa minum khamar, tidak minum khamar jadi apa? Gelisah. Dia minum khamar bukan kelezatan, tapi untuk menghilangkan kegelisahan yang ada dalam dirinya. Kalau sudah biasa narkoba, tidak narkoba sakau. Dia ingin menghilangkan kesengsaraan yang dia rasakan. Maka kalau ingin hidup kita optimal, jangan maksiat. Rasakan kebahagiaan yang hakiki. Pulang ke rumah ngobrol sama istri sebelum tidur. Lihat wajahnya, lihat matanya, lihat rambutnya, elus keningnya. Itulah kebahagiaan. Berdoa kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal untukku. Buatlah aku bahagia dengan halal yang kau berikan kepadaku. Adapun orang maksiat, dia dapat kelezatan sebentar, kemudian dia buang kebahagiaan. Semua pelaku maksiat. Maka kalau kita bermaksiat dan kita pasti maksiat, segera istighfar dan bertobat. Istighfar dan bertobat agar kebahagiaan itu bisa kembali. Orang dengar musik, sengsara dia. Kalau tidak dengar musik, dia gelisah. Kalau ada waktu lenggang, dia bukan baca Quran, lantunkan musik. Tidak bisa tidur kecuali dengar apa? Musik. Tidak bisa senang kecuali dengar musik.
Di pesawat dengan musik. Turun dari pesawat goyang musik. Subhanallah. Tanya para pemusik, saya jujur tanya orang pemusik yang kemudian berhenti dari musik, mana lebih bahagia ketika bermusik atau tidak? Dia pasti bilang ketika tidak bermusik. Tanya. Lebih tenteram hidup. Makanya banyak pemusik yang akhirnya tidak bahagia. Ada di antara mereka bunuh diri, ada di antara mereka mencari kebahagiaan narkoba dengan berzina, rumah tangga hancur. Banyak di antara mereka seperti itu. Jadi berusaha dalam hidup ini meninggalkan maksiat. Kalau terjerumus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ini saya akan saya sampaikan beberapa amalan-amalan yang untuk menyamankan kita dalam muamalah agar hidup kita bisa optimal. Bermuamalah di antara manusia. Dan ini tentu akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini khudil afwa. Khudil afwa. Jangan terlalu ekspektasi pada orang lain. Terima yang bisa mereka lakukan, sisanya maafkan. Allah berfirman khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Bersikaplah memaafkan. Yaitu khudh ma tayassara min akhlaqin nas. Ambillah akhlak manusia yang begitu. Kita ketemu orang. Misalnya saya punya guru. Ternyata dia kurang senyum, sudahlah. Yang penting saya dapat ilmu dari dia. Kekurangannya saya maaf. Jangan saya berharap guru saya harus murah senyum, harus punya waktu buat saya, harus. Sudahlah. Kita terima masyarakat yang ada. Kita ambil manfaatnya, mengambil positif, yang negatif kita maafkan. Kita punya tetangga. Jangan ekspektasi tinggi. Harusnya tetangga kalau saya sakit dia jenguk. Harusnya kalau saya lapar dia kirim makanan lewat Gojek. Tapi dia nggak pernah. Ya udah. Manusia sekarang begitu. Jangan ekspektasi tinggi, tenang aja. Khudil afwa, maafkan. Dengan begitu hidup kita tenang. Tinggal kita mengkondisikan diri. Jangan paksa orang ikuti kemauan kita. Karena tidak semua orang berakhlak mulia. Tidak semua orang paham apa? Agama. Terimalah yang mudah dari mereka. Mereka bisanya segitu, jangan paksa lebih daripada itu. Kita ketemu orang, ada orang kaya, kita bicara tentang proyek dakwah ini bagaimana ada semua. Dia cuma bisa sumbang 10 juta, padahal ekspektasi kita 1 miliar. Ternyata dia cuma bisa sumbang 10 juta, ya sudah. Jangan paksa-paksa. Kamu tuh gimana ya. Sudah. Khudil afwa. Terima yang bisa, yang itu. Jangan ekspektasi tinggi. Kepada istri jangan ekspektasi tinggi. Pada anak-anak jangan ekspektasi tinggi. Kepada tetangga, kepada guru, kepada murid. Sebisa yang mereka lakukan, ya udah. Kita cuma bisa arahkan, kita nasihati. Dia nggak bisa, ya sudah. Hidup nyaman. Kesempurnaan semuanya cuma di mana? Di surga. Baik, di antara cara muamalah seperti sabda Nabi kepada seorang sahabat, yaitu la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau berucap dengan suatu perkataan yang nanti kemudian hari ternyata engkau minta maaf dari perkataan tersebut. Ini maknanya umum. Hati-hati ketika berbicara, hati-hati ketika mengeluarkan statement. Jangan sampai kita keluar statement tentang seseorang akhirnya kita menyesal dan kita minta maaf sama dia. Kata Nabi, usahakan jangan demikian. Sebelum statement mikir-mikir. Di antara makna perkataan Nabi tersebut, ya, yaitu jangan kita mengucapkan suatu perkataan akhirnya kita minta maaf. Misalnya kalau kita ambil keumuman hadis Nabi ini, ada orang misalnya ngajak kita, gimana? Bisa nggak engkau ikut acara kita nanti? Kalau kita nggak bisa, jangan janji sesuatu. Bilang, maaf saya nggak bisa. Jangan karena kita nggak enak, kita bilang bisa. Akhirnya dia kejar kita terus. Akhirnya kita yang susah. Kalau kamu dari awal nggak bisa, jangan malu-malu bilang, mohon maaf saya nggak bisa, saya nggak ada waktu. Karena kita memberi harapan palsu pada orang. Akhirnya dia datang, dia berharap. Kita susah sendiri akhirnya untuk minta uzur. Dalam hidup nggak usah begitu. Nggak bisa. Bisa nggak? Aduh, saya nggak bisa. Kalau bisa saya ngomong. Kalau saya nggak bisa. Kalau orang Ustaz bisa. Aduh, saya nggak ada waktu ngomong. Ustaz, saya nggak ada waktu. Kalau saya datang, nggak bisa. Nggak ada waktu. Jangan saya janjikan, tenang aja, insya Allah nanti ya. Lihat telepon bolak-balik. Akhirnya kita bingung sendiri. Kalau istri minta belikan emas. Mas, saya mau emas. Sekilo emas. Nggak bisa. Dia bilang bulan depan dia antum dirongrong terus sama itu. Katanya bulan depan mana? Katanya cinta, katanya habis deh. Kalau nggak bisa bilang dari awal apa? Tidak bisa.
agar kita tidak minta uzur di kemudian hari. Ini cara hidup. Jadi tidak buat orang berharap kepada kita, tidak beri harapan kalau sama orang. Kalau tidak mau bilang tidak mau. Jangan paksakan diri. Karena nggak enak, akhirnya membuat kita juga tidak enak. Karena PKU bilang enggak, kita bilang iya. Ternyata kita nggak bisa. Akhirnya kita membuat diri kita tidak enak, buat orang lain tidak. Baik. Di antara cara dalam bermuamalah, jangan cari musuh sama seorang pun. Sebisa mungkin. Tetap kita ada musuhnya. Kalau orang menyuarakan al-haq pasti ada musuhnya, tapi jangan cari musuh sebisa mungkin. Kalau antum tidak suka sama orang, tidak harus bermusuhan sama dia. Contoh dalam grup WA, ternyata ada orang suka nyindir antum. Antum tidak nyaman, nggak usah bantah. Ada saat yang tepat, kawan-kawan sekalian, ini sebentar lagi bulan Ramadan, saya minta uzur, saya mau sibuk karena saya banyak kekurangan, saya ingin baca Quran, jadi saya mohon mengundurkan diri dari grup ini. Semoga grup ini berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, yang penting kan tidak ketemu dia lagi. Kalau tidak cocok tidak harus bertekan. Antum dalam suatu kongsi kerjasama, ternyata tidak cocok, keluar aja tapi nggak usah ribut. Hidup ini kalau tidak bisa tidak ribut, jangan bikin keributan. Jangan kita mengucapkan, mengutarakan satu perkataan kita ribut selama-lamanya sama dia. Kalau bisa menghindar tanpa ribut, lakukan. Kita dalam hidup ini terkadang kita berkongsi sama orang, terkadang kita kumpul sama orang, karena kita kerjasama, karena kita dagang sama dia, ternyata tidak cocok, ternyata kita merasa kita dizalimi, ya sudah. Tidak usah ribut sama dia selama-lamanya, keluar baik-baik, hidup nyaman. Baik, di antara cara kita bermuamalah dalam kehidupan ini, jangan kepo. Jangan apa? Kepo. Ini di antara penyakit berbahaya, kepo dengan urusan orang lain. Di antara hal yang saya lihat ketika saya di Arab Saudi, ya, saya cukup lama di sana. Kebiasaan teman-teman yang saya ketemui, kalau kita lagi pegang HP, dia nggak pernah mau lihat. Itu kebiasaan teman-teman. Saya buka HP, dia nggak pernah ngelirik ini, nggak pernah. Jadi mereka seperti sudah terbentuk dari awal tidak kepo sama urusan apa? Orang. Ini saya lihat masyarakatnya seperti itu. Ya, teman-teman saya, tidak tahu kalau yang lainnya, tapi teman-teman saya teman selama kuliah, temu di masjid, orang Arab tapi orang Saudi. Di antara kebiasaan mereka, ada dua kebiasaan mereka yang saya lihat, saya senang. Di antaranya mereka kalau baca Quran di masjid mereka nggak pernah angkat suara Quran. Tidak ingin ganggu orang lain, itu kebiasaan. Saya suka. Saya kalau baca Quran kan di bahasa Indonesia baca keras. Ya, gitu. Karena kita kalau baca pingin orang lain dengar kadang-kadang. Mereka kalau baca Quran mereka tenang. Padahal mereka mungkin ahli tajwid, mereka tenang. Yang kedua, mereka tidak ingin tahu urusan apa? Kalau kita nggak cerita, mereka nggak tanya-tanya. Bahkan kalau kita buka HP, mereka nggak melirik. Nah, sebagian kita sebaliknya. Kalau teman buka HP, itu namanya kepo, itu namanya fudul, kepo. Ini adalah Islam yang buruk. Tadi sudah saya sampaikan sabda Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Sampai dicontohkan kalau kita lagi jalan sama teman di mobil, tahu-tahu teman kita angkat telepon, tahu-tahu dia teriak, "Kamu tuh jangan begitu-begitu." Terus dia matikan. Kita nggak usah nanya. Diam aja. Kalau dia mau cerita baru kita sambut. Kalau dia nggak cerita, nggak usah nanya. Siapa istrimu? Ya, nggak usah nanya. Diam aja. Nggak usah nanya. Nggak usah kepo. Pingin tahu urusan orang. Urusanmu aja belum selesai. Urusan kita aja pribadi kita masih privasi kita banyak yang belum terselesaikan. Urusan anak, urusan istri, urusan rumah tangga, urusan kerjaan. Karena kita sering ngurusin orang, privasi kita akhirnya tidak terhandle, tidak tertackle. Itu masalahnya. Maka hidup ini sibukkan privasi kita dengan baik, urusin privasi kita dengan baik. Yang terakhir saya sampaikan, nikmati kehidupan berumah tangga. Jangan nikmat berumah tangga cuma di awal pernikahan, di akhir jadikan istri teman ngobrol, jalan-jalan sama istri. Ya, maksud saya jadikan. Tapi ada kawan saya bilang, Ustaz, saya benar-benar baru sekarang merasakan benar-benar nikmat berumah tangga. Istri saya adalah teman ngobrol saya yang terbaik. Mana-mana saya bawa kita ngobrol, tempat curhat.
nikmati hidup berumah tangga. Jangan malah baru senang kalau ngobrol sama istri orang. Sebagian orang ini, kalau sama istri orang ngobrolnya semangat, berapi-api. Sama istri sendiri lain, tak berkutik. Mati kartu, kata-kata hilang, tidak bisa berkata-kata. Ketika sama istri orang, inovasi, masya Allah, inovasi. Telepon sama perempuan yang bukan mahram semangat. Ya ukhti, masya Allah, ukhti, barakallahu fiik. Sama istri sendiri, ya udah, Nabi lagi sibuk. Hidup kita yang menderita kita sendiri. Allah kasih kenikmatan, punya istri, punya anak, nikmati. Nikmati. Jadikan teman ngobrol. Lihat Rasulullah SAW sebelum tidur ngobrol. Kata Ibnu Abbas, "Bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada." Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Kemudian Nabi apa? Tidur. Ibu juga begitu, nikmati punya suami, jadikan teman ngobrol, berbincang-bincang, kerjasama dan mengurus anak-anak. Agar rumah tangga itu nyaman hidup. Kalau kita di rumah sudah nyaman, di luar mudah. Urusan luar itu mudah. Yang paling susah kalau masalah dalam rumah tangga. Nikmati istri sendiri, jangan nikmati istri orang. Ingat bapak-bapak, buat santai ngobrol sama istri sendiri. Jangan nyaman, baru nyaman kalau ngobrol sama istri orang. Berinovasi ketika ngobrol sama istri sendiri. Topiknya terserah, topik anak-anak, topik masakan. Saya kalau pulang ke rumah, saya tidak ngobrol sama istri saya tentang halal haram, tidak. Saya tidak bahas tentang di sini dhaif karena ada perawi namanya gini, ngapain? Istri saya tambah pusing. Saya ngobrol tentang anak-anak, tentang ini besok masak apa, kita gimana ketawa ke TV, cerita tentang nostalgia, itulah keindahan. Nikmati hidup bersama istri. Demikian yang dia sampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita semua hidup lebih bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik bagi pengurus Masjid Namirah dan juga panitia pengajian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan demikian kajian pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dapat kita memahaminya dan mari kita senantiasa berusaha untuk memperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari Yayasan dan Namal Masjid Namirah ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam melaksanakan